Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini di hadapan saya ada kitab Sirajut Talibin. Ini ada dua jilid. Kitab ini disusun oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan dari Jampes, Kediri. Menjelaskan tentang kitab syarah atau menjelaskan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kita akan mengkaji tentang khauf, dari rasa takut kepada Allah menuju wafa, uji lulus. Di halaman 266 dari kitab Sirajut Talibin juz kedua ini dijelaskan tentang khauf. Diuraikan dengan bukti-bukti sejarah. Disebutkannya, fa'lam anna iblisa abadahu thamanina alfa sanah. Ketahuilah bahwasanya iblis beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Falam yatruk fima qila mawdi'a qadamin illa wasajada lillahi ta'ala fihi. Di mana ada bumi, di mana ada tempat yang bisa dipijak oleh kaki, maka di situ iblis pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di tempat tersebut. Jadi selalu bersujud. Thumma taraka amran wahidan fataradahu an babihi. Tetapi kemudian iblis ini yang sudah beribadah selama 80.000 tahun ini, lalu dia menolak satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Hanya karena satu kesalahan, tidak mau mengikuti satu perintah, kemudian iblis dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, ini betapa kita harus takut kepada Allah, harus waspada kepada Allah. Karena iblis pun yang sudah ibadah 80.000 tahun, di mana saja ada satu tempat, di situ pasti iblis pernah bersujud. Tetapi karena menolak untuk bersujud kepada Adam, menghormati Adam ketika disuruh oleh Allah, menolak, kemudian dia diusir dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sahabat YouTube yang berbahagia, di dalam syarah Minhajul Abidin, kitab Sirajut Talibin yang disusun oleh Syekh Ihsan Jampes, Kediri, Indonesia ini, disebutkan bahwasanya diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril bergelantungan dengan kain penutup Ka'bah. Wa huwa yasrakh. Malaikat Jibril ini menjerit, yasih wa yastawith, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi, kemudian malaikat Jibril berseru, ilahi, wahai Allah, wa sayyidi, la tughayyir ismi wa la tubaddil jismi. Ya Allah, jangan rubah namaku, jangan ganti jisimku,
Karena malaikat Jibril melihat bahwa iblis yang tadinya bernama Azazil beribadah selama 80.000 tahun, kemudian menolak satu perintah Allah untuk bersujud menghormati kepada Adam, maka iblis ini diusir oleh Allah dan Azazil ini berubah namanya menjadi iblis. Nah, ini malaikat Jibril sampai memohon kepada Allah, la tughayyir ismi, jangan ubah namaku. Maksudnya diubah karena melakukan satu pembangkangan, satu perlawanan, lalu namanya diubah dengan gelar-gelar yang tidak baik. Kemudian Syekh Sanjambas juga menjelaskan bahwa Nabi SAW dan malaikat Jibril ini di dalam hadis yang masyhur bahwa Nabi SAW dengan malaikat Jibril keduanya menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad saja menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah fa'auhamau ilaihima, kemudian Allah memberikan wahyu kepada keduanya. Lima tabkiyani, mengapa kalian berdua menangis? Wa qad amantukuma, sungguh aku telah memberikan keamanan kepada kalian berdua. Waqala, keduanya menjawab, wa man ya'man makraka, siapa yang bisa aman dari makarmu? Keduanya tetap khawatir, kan hanya Allah yang maha mengetahui yang gaib. Keduanya khawatir bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang berbahagia, jika makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, dan makhluk yang dipercaya, paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang dulu bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Keduanya saja masih takut kepada Allah, masih memiliki rasa khauf kepada Allah. Bagaimana dengan kita sekalian? Dan ketakutan malaikat Jibril misalnya sangat beralasan, karena melihat bagaimana Azazil yang telah ibadah selama 80.000 tahun di tempat manapun yang bisa dipijak, di situ pasti Azazil pernah bersujud kepada Allah. Tetapi karena satu kesalahan, menentang perintah Allah untuk bersujud menghormati Nabi Adam, Azazil kemudian namanya dirubah menjadi iblis. Iblis ini artinya putus asa dari rahmat Allah. Sahabat YouTube yang berbahagia, dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tangannya sudah diikat tidak berdaya, kemudian diletakkan di manjanik. Manjanik itu ketepel raksasa sangat besar. Di situ Nabi Ibrahim dilemparkan menuju api yang sudah disiapkan dengan tumpukan kayu yang sangat banyak, api raksasa yang begitu berkobar. Nabi Ibrahim dilemparkan dengan manjanik ini menuju api itu. Di tengah udara, malaikat Jibril bertanya. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim berkata ketika diterbangkan itu, hasbi Allah, cukuplah Allah saja yang dapat menolong. Hasbi Allah. Kemudian Nabi Ibrahim terlempar dengan manjanik itu menuju kobaran api. Nah, ketika di udara itu, malaikat Jibril mendatanginya. Alaka hajah. Wahai Ibrahim, apa kamu punya kebutuhan?
punya keperluan. Jadi seakan-akan malaikat Jibril menawarkan jasa untuk membantunya. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat Jibril? Amma ilaika fala. Kepadamu wahai Jibril, aku tidak perlu. Aku tidak perlu. Artinya sudah yakin hasbi Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dan memang ini jawaban hakikat. Walaupun malaikat Jibril membantu, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Tetap pada ujungnya harus kepada Allah dulu. Kalau Allah menghendaki, menyuruh siapapun, baik malaikat Jibril maupun malaikat lain, tentu bahkan menyuruh api supaya dingin, menyuruh apa saja, kalau Allah yang menghendaki, bisa. Nah, ini jawaban hakikat dari Nabi Ibrahim. Sehingga ketika dalam keadaan sangat genting, dilemparkan menuju kobaran api. Sebelum nyampe ke api, malaikat Jibril menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim menyatakan, aku tidak perlu bantuanmu. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, yang kubutuhkan hanya Allah saja. Nah, ini jawaban hakikat. Sehingga kemudian Allah memuji Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nah, dan Nabi Ibrahim yang waffa. Waffa itu membuktikan. Jadi lulus uji itu waffa. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah, cukup hanya Allah sebagai penolongku. Diuji oleh Allah, apa betul hanya Allah? Atau dia juga butuh kepada malaikat atau kepada yang lainnya? Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan dirinya hanya kepada Allah. Maka kemudian Allah memuji wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang waffa itu menunaikan, membuktikan perkataannya. Jadi lulus uji itu waffa itu. Lulus uji. Kalau lulusan SMU mau masuk ke kampus, mau masuk kuliah, itu kan diuji. Nah, ketika lulus uji bisa disebut wafa. Jadi khauf, rasa takut kepada Allah, tidak cukup dengan dikatakan saya takut kepada Allah, tetapi diuji. Di dalam hadis ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah seseorang da'athu imra'atin dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Salah satu orang yang mendapat naungan Allah adalah seseorang yang ditawari oleh seorang perempuan yang berkedudukan, cantik, rupawan. Dia digoda. Hanya berdua. Tidak ada yang melihat. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Aku khauf, takut kepada Allah. Jadi dia menolaknya bukan karena, jangan di sini, takut ketahuan. Nah, bukan. Janganlah. Misalnya ada meninggalkannya itu karena hal-hal lain, bukan. Tetapi dia meninggalkannya itu adalah inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi khauf, rasa takut kepada Allah ini harus dibuktikan. Jangan sampai orang mengatakan, merasa bahwa dirinya takut kepada Allah, tetapi dia terus melakukan dosa dan kesalahan. Mana buktinya bahwa dia takut kepada Allah? Jangan sampai orang mengatakan bahwa dirinya takut kepada Allah, tetapi dia berani memakan yang dilarang oleh Allah. Padahal ketika dia memakan yang dilarang oleh Allah, maka makanan itu menjadi racun bagi ibadahnya. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau dia berangkat haji,
dengan harta yang haram. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, la labbaik wala sa'daik, tidak ada panggilan buatmu, tidak ada kebahagiaan buatmu. Kenapa? Karena dia berangkat dengan bekal harta yang haram. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, jadi khauf atau takut kepada Allah ini tidak cukup hanya dengan dikatakan, tetapi harus dibuktikan sehingga seseorang akan lulus uji. Nah, kalau lulus uji, maka dia akan disebut wafa, telah menunaikan, telah lulus uji, lulus verifikasi bagi calon bupati dan lain sebagainya, lulus akreditasi kalau untuk program studi, lulus tes bagi orang yang akan memasuki tahapan selanjutnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rasa takut kepada Allah ini tidak boleh hilang kepada kita. Walaupun rasa takut ini juga nanti perlu diimbangi dengan sifat lain, yaitu sifat roja, berharap kepada Allah. Tetapi takut ini harus ada di dalam diri kita sebagai salah satu sayap. Karena malaikat Jibril pun takut kepada Allah. Bagaimana dia berseru kepada Allah supaya la tughayyir ismi ilahi wa sayyidi, la tughayyir ismi wa la tubaddil jismi. Janganlah namaku ini dirubah. Sudah Jibril saja namanya. Jangan seperti Azazil yang ibadah kepada Allah selama 80.000 tahun, tapi kemudian membangkang kepada Allah, tidak mau disuruh oleh Allah untuk sujud menghormati kepada Nabi Adam, maka ia disebut iblis. Azazil berubah menjadi iblis. Demikian juga bukan hanya malaikat Jibril, bahkan Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, makhluk yang pertama kali diciptakan ruhnya, yang dari ruh Nabi Muhammad diciptakan ruh yang lainnya, tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Padahal mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap memiliki rasa khauf kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah ini dibuktikan dalam kenyataan. Sebagaimana hadis Rasulullah, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat adalah seseorang da'athum ra'atin dzata mansobin wa jamalin, orang yang digoda oleh seorang perempuan yang berkedudukan, bangsawan, cantik rupawan, cantik jelita. Faqala inni akhafullah, dia meresponnya dengan sesungguhnya aku khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sekalian memiliki rasa takut, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membuktikan khauf itu dengan pembuktian, dengan ibadah, dengan menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya sebagai bukti dari rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan sebutan wafa. Ya, jadi lulus uji. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.